Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi semua pendengar di pagi yang indah ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil ayat pokoknya di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ara ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, jawab pemilik kebun itu, "Biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ayat-ayat bacaan ini menyampaikan kisah bahwa suatu ketika Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Yang menarik, keberadaan pohon ara ini berada di tengah-tengah pohon-pohon anggur, di tengah-tengah tanaman anggur. Ini bukan suatu alasan, ini merupakan gambaran tentang kehidupan kita sebagai orang-orang non-Yahudi yang sesungguhnya digambarkan seperti pohon ara ini. Dan anggur ini berbicara tentang bangsa Israel. Adalah merupakan anugerah dan kebaikan hati sepemilik kebun anggur itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan kesempatan untuk pohon ara ini berada di tengah-tengah anggurnya, di tengah-tengah pohon anggurnya. Begitupun kita yang non-Yahudi ataupun bisa disebut bangsa kafir, namun kita oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh menjadi umat pilihannya. Namun setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh, tentu saja sang pemilik kebun ini ingin menikmati buah. Ingin menikmati buah dari pohon yang manis dari pohon ara ini yang sudah ditanamnya. Namun setelah sekian lama dinantikannya, selama 3 tahun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selama 3 tahun pohon ini tidak berbuah. Pohon ara ini juga sama sekali tidak menghasilkan buah satupun. Sang pemilik kebun begitu kecewa, kenapa pohon ini tidak berbuah? Perlu kita ketahui bahwa pohon ara ini adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh subur dimanapun. Tidak peduli di antara dataran tinggi, dataran rendah. Namun perumpamaan ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Kepada kita semua orang-orang percaya bahwa kita harus tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita harus menghasilkan buah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan buah. Agar kita berbuah, apa caranya? Bagaimana supaya kita dapat selalu berbuah? Bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan buah pada musim kehidupan kita? Yang pertama, tinggal dan melekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu adalah ayat Yohanes 15 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bukan cuma untuk dapat berbuah, yang harus kita lakukan adalah melekat erat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Di luar Tuhan kita tidak dapat menghasilkan buah. Kita harus senantiasa menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah, bahkan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sangat perlu Tuhan. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah siap untuk dibersihkan, Bapak Ibu saudara Tuhan.
siap untuk dibersihkan. Yohanes 15 ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Buah-buah kehidupan orang percaya. Buah-buah kehidupan orang percaya adalah dihasilkan oleh orang-orang percaya. Pertama, buah pertobatan. Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Yang kedua adalah buah kebenaran. Filipi, nanti boleh Bapak Ibu Saudara baca di dalam Filipi 1 ayat ke-9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu di ayat, boleh Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 12 ayat ke-11. Yang ketiga adalah buah pengudusan. Roma 6 ayat yang ke-20 sampai 24. Boleh juga dibaca di dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Hal itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Bagaimana cara kita mendapatkan buah? Yaitu kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Jadi di dalam, saya tutup di dalam Yohanes 15 ayat kedua. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau setiap hari kita mau berbuah. Melalui kehidupan kita mau memancarkan kasih Kristus itu. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini Engkau yang menuntun kami, dan hari-hari ke depan biarlah kehidupan kami dapat berbuah, dapat menghasilkan buah kebenaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami juga dapat menjadi dampak bagi sekitar kami. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami, untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, kami mau memulai hari ini bersama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan, oh kami merindukan Engkau, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.